Bismillahirrahmanirrahim. 23 Januari 2024. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, 23 Januari 2024. Kita akan melakukan perjalanan dari Desa Nggele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita akan menyusuri jalan-jalan yang selama 78 tahun Indonesia merdeka belum pernah diaspal. Ayo, silakan kita ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, komen yang positif, yang memotivasi, dan subscribe, serta di-share, dibagi ke seluruh teman-teman di seluruh dunia. Oke, kita berada di jalan induk Desa Nggele menuju ke Desa Onemai, desa pemekaran dari Desa Nggele. Dan di sini ada simpang 3 menuju ke puskesmas, tembus ke jalan poros antar kecamatan yang belum diaspal. Ini simpang 3 yang pertama yang diaspal. Yang diaspal cuma 2 simpangan tambah jalan induk di tengah kampung peninggalan jalan logging di tahun 70-an akhir. Oke, ikuti perjalanan, kita lanjut lagi. Kita sudah berada di Desa Onemai, di depan SD Impres Nggele, SD yang pertama di Desa Nggele yang sekarang jadi Desa Onemai. Ini adalah simpangan kedua yang diaspal melewati Masjid Nurul Yakin. Kalau yang pertama tadi melewati puskesmas, yang kedua melewati Masjid Nurul Yakin. Cuma 2 simpangan ini jalan yang diaspal lapen, ya, aspal lapen. Nah, ini ada simpangan juga. Simpang 4 di Desa Nggele Onemai mungkin ratusan, tapi tidak ada yang diaspal jalan-jalan, kecuali yang ini saja. Kecuali jalan induk ini. Oke, kita lanjut perjalanan. Di sini adalah belokan menuju ke arah jalan antar kecamatan. Yang saya lewati tadi jalan ini menuju ke dermaga Desa Nggele, jalan induk, jalan pertama. Merupakan peninggalan jalan logging di zaman perusahaan kayu. Nah, yang ini sebenarnya lurus. Jalan ini lurus menuju ke arah selatan, ke arah Desa Salati Beringin. Sebenarnya lurus ini lewat pegunungan menuju ke Bobong. Sebenarnya ada jalan lewat atas, tapi sudah menjadi hutan karena tidak dirawat oleh pemerintah setempat. Ya. Jadi kita jalannya dibelokkan ke sana. Ini jalan swadaya sebenarnya, tapi sudah menjadi jalan umum karena sudah di aspal lapen ini. Jadi aspalnya semua aspal lapen. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi menuju ke jalan antar kecamatan yang belum pernah diaspal selama Indonesia merdeka itu. Ini jalan yang tadi saya lalui, jalan dari tengah Desa Nggele Onemai yang menghubungkan dermaga dan jalan poros. Ini jalan menuju ke Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini jalan menuju ke gunung, ya, tidak pernah diaspal sama sekali. Ini jalan menuju ke Kecamatan Lede, Taliabu Utara dan Taliabu Timur. Jalan antar kecamatan di pantai barat dan pantai utara Pulau Taliabu. Sekarang kita akan menyusuri jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, tapi sebelumnya kita saksikan di depan ini ada tumpukan batu yang sebenarnya ini untuk jalan rabat beton. Tapi tumpukan batu ini dari bulan September 2023, hari ini 23 Januari 2024, belum ada gerakan apa-apa, bahkan
batunya sudah ditumbuhi rumput. Ya, oke, kita lanjutkan perjalanan. Ya, ini tanjakan pertama di ujung desa Anggele atau desa Pemekarannya, desa Onemai. Di sini ada jembatan. Jembatan ini adalah patokan antara proyek jalan dari Onemai atau Anggele ke Lede atau ke Balohang sejauh 8 km. Itu yang dikerjakan, baru tumpukan batu sudah dari 2022 bulan Agustus sampai hari ini hanya seperti itu. Nah, dari jembatan tadi menuju ke Beringin Jaya, desa Beringin Jaya simpang 4 situ 3 km, ya seperti kita lihat tidak ada sama sekali kegiatan, hanya tumpukan-tumpukan batu, kerikil. Ya, di desa Salati ada rabat beton yang dikerjakan baru separuh jalan. Ya, hampir mencapai panjang desa Salati saja yang dikerjakan. Oke, kita akan menyusuri jalan ini sampai di kota Bobong atau desa Bobong. Ya, kita sudah berada di puncak bukit antara Gele Salati, tapi bukit ini masih dekat ke Gele atau ke Onemai. Di bawah tower Telkomsel. Ini jalan menuju ke arah Onemai Gele tadi yang saya telah lewati. Ini jalan menuju desa Salati. Babak belur seperti ini, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat tidak mau membenahinya. Dibiarkan saja seperti ini. Sudah 20 tahun jadi daerah otonomi baru, bahkan Taliabu juga sudah menjadi daerah otonomi baru sejak 10 tahun yang lalu. 2024 ini akan masuk di ulang tahun yang ke-11. Jalannya masih seperti ini. Bupatinya dari satu komunitas dan dari satu keluarga yang membentuk pemerintahan mirip dinasti politik. Ya, kita sudah berada di depan desa Salati. Di sana ada jalan rabat beton yang dikerjakan baru separuh jalan. Sudah sejak Agustus 2022 sampai hari ini 23 Januari 2024. Yang seharusnya ini yang didahulukan. Ini tanjakan yang sangat licin di musim hujan dan tidak satupun mobil atau motor yang bisa melintas ini kalau musim hujan. Nah, ini ada simpangan yang dibangun dengan jalan dengan swadaya murni masyarakat. Ya, ada juga tampang dana desa sedikit, dan itu dari para desa Onemai sudah adakan pembenahan. Sebelumnya sudah hancur jalan. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke desa Bobong. Malum masih sangat pagi dan cuaca masih redup, matahari belum bersinar. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan jalan rabat beton. Di sini di ujung sebelah sini sudah kiri kanan jalan sudah penuh, tapi di depan SMP sana sampai di ujung desa ini baru separuh jalan. Jalan ini biayanya mahal sekali, 6,6 miliar dari jembatan desa Onemai sampai di simpang 4 Bering. Hampir 6,5 sebenarnya, tapi hampir 6,6. Ya, pekerjaannya baru ini, dan di papan proyeknya tidak jelas batas waktunya, dan papan proyeknya tidak dipancang di pinggir jalan, tapi disimpan di pos ronda, dan sekarang kita tidak lihat lagi di mana disimpan papan proyek itu. Seakan-akan dirahasiakan agar tidak ada komunikasi antara penduduk lokal dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jalannya batas ini tinggal separuh jalan sampai di ujung desa Salati. Ini pas depan SMP Salati atau SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut. Yang ini jalan menuju ke arah desa Gelele, Gela, Samuya, dan seterusnya. Ini jalan menuju ke arah Bobong. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi wujudnya seperti ini, cuma separuh jalan. Beginilah konstruksinya. Tumpukan batu yang dirapikan lalu kemudian
tutup dengan campuran semen. Ya, ini material batu. Tanpa tulang besi. Sehingga sebentar nanti ini kalau sudah selesai begitu, truk dengan muatan berat injak, insya Allah ini dia retak hancur. Ya, kita sekarang sudah mendekati ujung desa Selati. Di sini ada Masjid Al-Hijrah. Jalan setapak tadi yang cuma separuh jalan, baru melewati jembatan Selati sedikit, pas di simpang 4. Ya, pas di simpang 4. Ya, ini simpang 4 sebelah kanan ini menuju ke SMA. Ini jalan menuju ke SMA 6 Pulau Taliabu. Ini ke arah barat laut. Ini ke arah Gele Onimai Lede Gelasamnya. Jalan setapaknya baru separuh jalan. Seperti ini. Dari Agustus 2022 sampai hari ini 23 Januari 2024. Ini jalan menuju ke Beringin, Kasango, Keramat Bobong. Simpang 4 ini juga sebenarnya ini tembus ke Bobong ini. Jalan menuju ke Air Rata, Air Sara, terus ke Bobong lewat perbukitan. Mestinya ini juga dibangun secepatnya. Oke, kita lanjut menuju ke Kota Bobong. Jalan menuju Desa Beringin Jaya. Kita berada di sebuah dekir yang tidak punya pengaman di pinggirnya seperti ini. Ini ke arah Desa Selati. Ini sebuah dekir yang tidak ada pengaman di pinggirnya. Rata seperti deknya tronton. Luar biasa negeri ini ya. Ini jalan menuju ibu kota, jalannya sama sekali tidak pernah diaspal selama 78 tahun Indonesia merdeka. Bahkan selama bumi berputar. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi inilah jalan ruas Beringin, Salatinggele, dan seterusnya. Jalan menuju ibu kota. Dari sini kurang lebih 20 km saja. Atau 23 km ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi seperti ini jalanan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Seperti ini. Ini jalan menuju ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Kecamatan tetangga ibu kota kabupaten yang terdekat. Dibiarkan seperti ini, sudah 20 tahun jadi daerah otonomi baru, bahkan Taliabu sudah 10 tahun lagi jadi daerah otonomi baru sendiri. Ya, seperti itu. Bagaikan bubur. Tapi sebagian masyarakat masih bereforia, bergembira ria di atas jalan lumpur seperti ini dan konsisten mendukung keluarga yang berupaya membangun dinasti politik di mana seluruh anggota keluarganya menjadi pejabat dari pusat sampai daerah. Tapi kinerjanya di Kabupaten Pulau Taliabu seperti ini. Ya, itu ada kendaraan yang bingung mau melintas di mana ini sebenarnya. Bagaikan bubur ini. Waduh. Tolonglah kepada semua yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki jiwa keadilan sosial bagi seluruh umat manusia untuk turut berpartisipasi menyampaikan kepada pemerintah pusat dan semua yang berwenang untuk segera mengaspal jalan ini dengan standar jalan yang manusiawi. Seperti ini. Babak belur. Di depan sini tinggal 100 meter sudah simpang 4 Desa Beringin Jaya. Lihat di depan sana ada anak sekolah yang ingin menuju ke sekolah di Madrasah Sanawiyah dan SMP 1 Kecamatan Barat Laut. Mereka harus berjalan kaki di atas lumpur ini. Begitulah keadaan di Pulau Taliabu. Anak-anak ini setiap hari anak-anak Desa Beringin Jaya
harus menyusuri jalanan berlumpur, becek untuk menuju ke sekolah, karena pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tidak peduli dengan kondisi jalanan pada ruas Beringin Salad. Katanya sudah dianggarkan senilai 6,5 miliar, hampir 6,6, tapi sampai hari ini pekerjaannya belum selesai. Sejak Agustus 2022, hari ini 23 Januari 2024, jalan ini masih bubur seperti ini. Nah, lihat itu anak sekolah ini, anak SMA. Ya, kasihan anak perempuan harus dikasih jalan di lumpur seperti ini. Di mana itu letaknya kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana letaknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau anak sekolah dikasih jalan di pece-pece begini? Luar biasa negeri ini. Ini negeri kaya. Ini adalah kabupaten yang dari tahun 70-an sudah mengeksploitasi hasil hutan yang luar biasa. Ini adalah kabupaten dengan tambang biji besi mencapai 90 triliun nilai penjualannya per tahun. Tapi biar cuma Bobong Gele, 2 kecamatan berdekatan, hanya berjarak 26 km, tidak mau dibenahi. Dari desa sebelah ke desa yang ini, desa Beringin Jaya ini, cuma sekitar 1 kilometer, tidak bisa dibenahi. Dari sini sampai di ibu kota kecamatan Talawa Barat Laut cuma 3 kilometer. Tidak mau diaspal. Ini luar biasa, Pak. Di mana letak kemanusiaan yang adil dan beradab? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana itu? Tolong, Pak. Kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, perhatikan itu. Sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk sering-sering datang ke sini. Jangan terlalu pikirkan kampanye dan suksesi. Ya, oke, kita lanjut perjalanan. Kita sudah berada pada ruas Beringin Bawang Kasang, Kecamatan Taliabu Barat Laut, yang sudah diaspal lapin dari jembatan Beringin tadi. Tapi sudah seperti ini wujudnya. Ini dari 2016-17 begini, tidak pernah ada pembenahan. Ya, seperti ini. Di jalan menuju ibu kota kabupaten. Ada aspal lapin sepotong sampai melewati desa Bawang. Tapi babak belur hancur seperti ini. Yang belum pernah diaspal sama sekali dari desa Beringin Jaya ke arah kecamatan Lede. Tembus sampai di sampai di desa Tikong. Tapi saat ini untuk Tikong sampai Lede, pemerintah pusat telah bekerja sementara dalam proses pembangunan jalan aspal yang manusiawi, aspal yang bagus. Ya, 2024 ini insya Allah selesai. Tapi dari desa Bawang atau antara Kasango Bawang sampai di desa Balohang, itu sama sekali belum direncanakan. Moga-moga secepatnya. Kita tunggu realisasinya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi jalannya hancur seperti ini. Babak belur. Ini sudah bertahun-tahun. Dari 2016-2017 dibiarkan seperti ini. Sementara Pemda kita hilir mudik menuju desa Beringin Jaya pantai untuk berpiknik ria, berpesta pora di atas jalan ini. Bereforia, berfoya-foya, bergembira ria di atas penderitaan masyarakat pengguna jalan raya ini. Ini aspal lapin yang dibangun dari 2016 atau 2017 yang setelah rusak tidak mau dibenahi. Ini tidak jauh, kurang lebih 5 km saja atau mungkin cuma 3 km. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah berada di Desa Bawang. Pas di depan PAUD Tunas Mandiri Bawang. Ya, ini TK generasi penerus Bawang. Ini Desa Bawang. Di sini aspal lapenya masih agak mendingan, tapi pas di tengah kampung itu udah hancur juga. Desa Bawang
sebuah desa di perantaraan Beringin Kasango. Pada ruas jalan Bobong ke Kecamatan Teluk Baru. Sini ada gereja dan ini ada bangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kurang lebih kalau tidak salah 250 juta. Cuma ini yang dibuat, ya fondasi dengan tiangnya saja. Biasanya kita dengan uang 250 juta itu bisa bangun sebuah bangunan rumah ibadah lengkap dari fondasi sampai segala fasilitasnya. Di Desa Bawang ada baliho Hidayat M. Syah SIP MAP Sultan Ternate, calon anggota DPD RI 2024 Provinsi Maluku Utara. Mohon kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, utamanya Kabupaten Pulau Talebo dan Kepulauan Sula untuk mendukung beliau. Mendukung Hidayat M. Syah sebagai calon anggota DPD RI 2024. Jangan lupa coblos nomor urut 3. Untuk Kabupaten Pulau Taliabu, kita ramai-ramai mencoblos Husni, calon DPRD Dapil 2 Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 10. Ya, jangan lupa nanti di TPS cari nama Husni dari PDI Perjuangan, partai nomor 3, dan cari caleg nama Husni nomor urut 10. Dan untuk DPD RI, saya mohon untuk kita mendukung Hidayat M. Syah. Saya tidak punya hubungan dengan beliau, cuma saya mendukung beliau karena dia adalah Sultan Ternate. Ya. Atau kita juga bisa memilih Daniel Hamid dari PKB, partai nomor urut 1, dan carilah nama Daniel Hamid SPD, caleg DPRD Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 4. Ya, untuk masyarakat di Dapil 2 Kecamatan Talebo Barat Laut, Kecamatan Lede, dan seluruh pantai utara Pulau Talebo, marilah kita dukung Pak Daniel Hamid dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB nomor urut 4. Saat ini kita berada di ujung aspal Lapen, ruas Beringin Bawang atau Beringin Bungin. Ini seputar ini disebut Bungin. Pas di sebuah jembatan di tepian pantai, dan di atas jembatan ada kolam. Ini kolam. Tahu kolam apa namanya di atas jembatan ini? Ya, ini tepian pantai. Di sana adalah Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut sebelah barat. Di Kabupaten Banggai Laut, hanya dari 2016 ke 2020, kurang lebih 4 tahun lebih, sudah mengaspal jalan sejauh 350 kilo. Aspal standar nasional, bukan aspal Lapen. Aspal yang bagus, yang licin, yang mengkilat, apa namanya, sensit ke apa namanya. Dari ujung aspal ini menuju ke Desa Kasango masih seperti ini. Nanti menjelang Desa Kasango, mendekati Desa Kasango, ada jalan yang dibangun oleh APBN, oleh Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum Pusat. Itu baru sementara dikerjakan, itu baru benar ada jalan aspal yang bagus, yang layak, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut. Saat ini kita berada di Desa Kasango. Di sini ada sebuah jembatan yang dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Sekarang dipalang karena jembatan ini sudah mulai rusak. Karena tiangnya ini tidak terlalu dalam dan ia dikerjakan dengan cara yang kurang baik lah, sehingga seperti ini. Di bawahnya amblas. Ya, beginilah wujud-wujud bangunan pemerintah di Pulau Taliabu. Ini jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, sementara proses pemadatan dan pengaspalan. Jadi sekarang mereka berusaha untuk membuat jalan alternatif melewati pinggir jembatan ini. Jembatannya sudah amblas ini. Tiangnya retak.
seperti itu, hancur di dalam. Ya, mengapa? Ini karena dikerjakan dengan cara yang tidak tepat. Tiangnya ini tidak dalam, itu segitu aja, hanya di permukaan pasir. Ya, ketika hujan tanahnya tergerus, ya amblas jembatannya. Itu seperti itu. Ya, mohon kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih seluruh jembatan darat, gorong-gorong, got, jalan sepulau Taliabu untuk menghubungkan jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ya, seperti itu. Karena kasihan masyarakat Taliabu ini sangat mengharapkan pelayanan dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Tapi kasihan infrastrukturnya modelnya seperti ini. Ini kita berada di Desa Kasango. Saat ini sementara ada pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh APBN 2023-2024. Ya, kami bermohon agar jalan seperti ini dikerjakan pada seluruh ruas jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu, terutama di Kecamatan Talaw Barat Laut dan Kecamatan Lede. Saat ini pengaspalan jalan sudah mendekati Desa Kasango. Di depan ini Desa Kasango. Nah, pengaspalan jalan yang rasional, prosedural, dan sesuai dengan standar nasional itu seperti ini. Ditimbun dengan tanah damato atau tanah yang baik, kemudian kerikil pecah atau batu pecah, kemudian diaspal dengan cara seperti ini, dengan alat yang seperti ini, jangan sembarangan, supaya jalannya itu rapi. Ya, seperti ini. Ini cara kerja yang benar. Masyarakat Taliabu sesungguhnya berharap agar seluruh jalan di Pulau Taliabu itu dikerjakan dengan cara seperti ini. Ya, menggunakan alat-alat seperti ini supaya rapi. Ya, ini alat apa namanya? Silakan komen apa nama alat ini. Ini nama produknya ini Yudhistira atau apa namanya ini. Nah, ini alat ini penting, ini mengaspal jalan harus menggunakan alat ini supaya rapi. Nah, rapi. Jadi aspalnya diletakkan di sini baru kemudian dihamparkan. Ya. Sehingga jalan itu betul-betul rapi. Iya, seperti itu. Di bawah itu ada ban seperti ban rantai, ban crawler yang ketika dia jalan itu rata. Kemudian diwalas. Iya. Kami mohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, seluruh pemerintah lah untuk bekerja aktif untuk mengaspal jalan keliling Pulau Taliabu dengan cara seperti ini. Ini harapan masyarakat yang kerjakan sembarangan. Sudah 20 tahun jadi kabupaten, jalan tidak dikerjakan dengan baik, lebih banyak yang PC daripada jalan aspal. Ya, tolong dikerjakan seperti ini. Ini harapan masyarakat, ini contoh. Nah, ini jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di depan kita ini Desa Keramat, Desa Meranti, kemudian Desa Bobong. Desa Kilong dulu, Desa Air Minggu, baru Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jaraknya dekat sekali. Inilah batas kecamatan, kalau tidak salah. Di sini batas kecamatan. Atau di sebelah mungkin. Ya, ini Desa Kasango di sekitar sini. Desa paling selatannya Kecamatan Talaw Barat Laut, masih di wilayah pantai barat Pulau Taliabu. Ini pantai barat di lautan, berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Di depan ini adalah Kecamatan Talaw Barat. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah berada di Jalan Protokol Desa Bobong atau Jalan Protokol Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini jalan menuju kantor Bupati Pulau Taliabu, sekalian juga jalan menuju ke Kecamatan Gele, Lede, Gela, dan Samuya. Ya.
Jadi kita telah tiba di Kota Bobong atau Desa Bobong, dan matahari sudah terbit tapi cuaca mendung. Setelah kita berangkat dari Desa Gile, ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, di mungkin sejam yang lalu habis sholat subuh. Sekarang telah siang dan kita sudah berada di Kota Bobong. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Silakan share, komen, like, subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.